Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, para jamaah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita melanjutkan ngaji kitab Nashul Ibad pada hari ini dengan terlebih dulu bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita melanjutkan dari makalah yang ke-18 yang intinya ada 10 orang yang tidak masuk surga kecuali orang itu telah bertaubat. Kita sudah sampai pada yang ke nomor 6 ya. Jadi yang siapa orang yang tidak punya rasa cemburu kepada istrinya, itu membiarkan istrinya digoda, didiamkan saja, itu namanya ad-dayus. Orang seperti ini tidak akan masuk surga. Nah, sekarang mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulmiya fitarain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma sahibul artabah. Selanjutnya juga disebut dengan artabah. Siapa mahwa alladzi yadribu bitobli, orang yang mabuk kepayang karena musik. Kadangkala orang musik itu kan orang bisa kesurupan. Nah, ini berarti dia sudah lupa pada Allah. Musik telah menjadikan dia berbuat maksiat. Yang kedua, yang selanjutnya ya, ada lagi sahibul qubah. Sahibul qubah itu termasuk di dalamnya apa? Yang pertama adalah orang yang zina. Kemudian yang kedua adalah la ya'fu 'anid dzambi wa la yaqbalul 'udwa, orang yang tidak mau memaafkan kepada orang lain. Pokoknya rata ampuni, tidak saya maafkan sampai anak keturunan. Nah, ini enggak boleh. Allah saja anta malana indak antal ghafurur rahim. Faghfir lana ya Allah. Allah saja mengampuni. Mengapa kita sesama manusia tidak saling memaafkan? Maka orang seperti ini adalah orang yang termasuk orang yang tidak dalam bisa masuk surga kecuali bertobat. Nah, selanjutnya wa yaqudu ala qari'atit tariq, orang yang senangnya itu ngobrol, duduk di pinggir jalan, ngalor ngidul ya. Kemudian dia memperhatikan orang yang lewat. Itu adalah juga orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk melihat orang di tengah jalan. Fayaqtabun nas, dan orang yang mengumpat, orang yang salah, orang yang menyalahkan, orang yang marah-marah kepada orang yang lain, itu juga tidak masuk surga kecuali dengan dia bertaubat. Yang selanjutnya wal aqu masyhurun, sedangkan orang yang durhaka itu adalah orang yang menentang kepada orang tuanya dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak sekalian ya, ini sudah 10 orang yang tidak masuk surga kecuali dengan melakukan taubat. Apa itu durhaka? Yaitu durhaka adalah seseorang anak yang merasa tidak perlu pada orang tuanya. Ini disebutkan ya, minal walidi la ya'tadal walidani. Ya udah, tugasnya orang tua melahirkan saya. Urusan saya sekarang kaya sendiri, tidak memikirkan orang tua, ya itu urusan saya. Lah ini orang ini adalah orang yang durhaka. Ya, dia tidak memperduakan dengan sakit orang tua.
Kemudian dia juga tidak peduli apa yang akan terjadi, minal haram muharraman lau fa'alahu ma'al ghair. Dia adalah tidak peduli dengan barang yang haram dan dia melakukannya terhadap orang lain. Bapak Ibu sekalian, kana yalkahu fayaktubu fi wajhi aw yaktumu alaihi, seperti ia menemuinya lalu mengkerutkan wajahnya ketika seseorang datang, ya, wajahnya tidak enak misalkan, itu juga tidak boleh. Ya. Kemudian fi mala'in fala yakumu lahu wala ya'ba'u bihi. Kemudian ada orang datang di dalam satu majelis, orang datang kita mencuekkan, itu juga enggak boleh. Sudah di assalamualaikum tidak dijawab, itu enggak boleh. Itu berarti mengabaikan orang. Itu juga adalah tidak menghiraukan, adalah perbuatan yang tidak boleh. Wa na'wi dzalika mimma yakfi ahlul aql, dan semacam itu adalah yang diputuskannya bagi orang ahli fikir. Wal muru'atu bi annahu mu'dzin idza'an aziman, bahwa orang seperti itu juga apa? Bisa merubah muru'ahnya seseorang. Jadi mengabaikan orang itu berarti tidak menghormati orang, ya. Dan ini bisa menyakitkan pada orang lain. Jadi dengan demikian prinsipnya Bapak Ibu sekalian, orang itu harus saling menghormati. Ada orang salam dijawab, ada orang datang, Bapak Ibu sekalian, dihangat. Warmly relation, orang itu harus hangat. Jangan main ceptok, ndelok wong main cep. Ya, main cep itu apa ya? Pokok merengut, ya, jangan. Jadi kita harus dalam posisi membahagiakan orang lain. Bapak Ibu sekalian, para jamaah rahimakumullah, mari kita lanjutkan. Itu sudah genap 10. Orang seperti itu harus segera taubat terhadap kesalahannya. Wa qala al-muallif al-maqalatut tasi'ata asrata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maqalah yang ke-19, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asratu nafaril la yaqbalallahu ta'ala salatahum, 10 komunitas, 10 grup yang Allah tidak akan menerima salat mereka. Apa itu? Rajulun sholli wahidan bi ghairi qiraati al-Fatihah. Ini dari pendapat Ahlussunnah Jamaah, ya. Kalau imam sholat setelah amin kita teruskan dengan baca Fatihah. Ada mazhab lain yang mengatakan tidak perlu Fatihah. Tapi kalau Ahlussunnah Jamaah adalah pakai Fatihah. Nah, karena itu la sholata illa bil Fatihah. Tidak ada sholat tanpa Fatihah. Wa attaqal imam Abu Hanifah wa ashabu wal imam Malik wal imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu, ini semua dilakukan oleh 4 mazhab. Yang 4 mazhab itu termasuk Imam Syafi'i lebih-lebih, ya. Ala sihatis sholatil ma'mumin bi ghairi qiraatihi syai'an minal Fatihah, yaitu apa? Yaitu ansihahi sholatil makmum, sahnya sholat seorang makmum, ya, adalah harus membaca Fatihah. Tanpa itu sholatnya tidak sah, tidak diterima. Jadi Bapak Ibu sekalian, hati-hati ya, kita lebih baik ikut madhab yang hati-hati. Madhabnya Imam Syafi'i dan 4 madhab itu Ahlussunnah Jamaah. Jadi kalau imam setelah amin kita teruskan Fatihah sendiri, ya. Karena ada yang mengatakan tidak perlu, kita imam apapun ikut imamnya. Nah, kalau mazhab Syafi'i tidak.
Yang kedua, wa rajulun la yu'addil zakat, orang yang tidak mau membayar zakat, ala yukhriju ma yajibu ikhrajuhu, ia tidak mau mengeluarkan sesuatu yang harus dikeluarkan, minal amwali wazawiyati ila mustahiqi. Ya, harta itu kan banyak kan? Apa zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, semualah. Ya, emas, gandum, ya, perniagaan, semua ada aturannya di dalam zakat. Qala Allah Ta'ala wailul lil musyrikin alladzi la yu'tuna zakah, celaka neraka wel bagi orang yang mempersukan Allah dan orang yang tidak mau menunaikan zakat. Al-Fussilat ayat 6-7. Maka fasammahumullah musyrikin, dan orang-orang yang tidak membayar zakat itu disamakan dengan orang yang musyrik. Berat kan? Berat. Jadi zakat malnya dihitung, zakat tijarah perniagaannya itu kita hitung. Yang ketiga, warujul ya ummu qauman wa hum lahu karihun, dan orang yang menjadi imam suatu kaum sedang ia dibenci. Kok ada orang menonjol-nonjolkan diri jadi seorang imam, tokoh, pemimpin, tapi rakyatnya nggak seneng, ini juga orang berat loh. Ya, qala alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la tujawiza sholatuhum adzanahum." Ada 3 orang yang sholat mereka tidak melewati telinga mereka. Ya, apa itu? Al-abdul abiku hatta yarji'u, orang yang melarikan diri dari pekerjaan. Orang yang lari dari tuannya, seorang pekerja tanpa pamit. Ada orang yang ikut kita nggak pamit, tahu-tahu blunus saja, itu juga orang yang tidak bertanggung jawab. Wa mra'atu batat wa zawju 'alai sahitun, istri yang sukanya ngeluyur. Maaf ibu-ibu, kalau ngeluyur harus pamit suami. Aku mau arisan, ada workshop atau outbound di puncak 2 malam, harus izin. Kalau orang tidak izin, ini sholatnya nggak diterima karena tidak diridhoi oleh istrinya, oleh suaminya. Wa mratu batat zauja alai sahitun, sampai istri suaminya marah, ya. Suaya teko nggak neteh ora enek, wangi keluyuran. Nah, ini adalah orang yang tidak diridhoi sholatnya. Yang terakhir, wa imaman amma qauman wa hum lahu karihun, dan imam dari satu kaum yang dia sebetulnya nggak disukai. Kalau nggak disukai ya sudah, itu loh. Jangan ngengkel. Apalagi beli suara akan nyogok, ya, one man one food disogok, nggak boleh, ya. Karena itu mengapa kita memilih itu sebaiknya pakai ahlu halli wal aqdi, nggak usah one man one food. Nanti itu akan ada money politik. Nah, money politik dalam konteks ini tidak boleh. Yang keempat, warujulun mamlukun abik, laki-laki yang menjadi budak yang kabur, tadi sudah sama dengan yang keempat. Zakaron kana au unsa haribun min syaitihi, orang yang lari dari tuannya tanpa pamit baik-baik. Qala alaihi wasallam, idza abaqal abdu lam taqbal lahu shalah, orang yang melarikan diri dari suatu amanah maka tidak diterima sholatnya. Faqad kafara hatta yarji, maka ia sungguh telah kufur ia hingga kembali. Ya, jadi kalau kita ikut orang, ada satu pimpinan dalam bekerja, misalkan mengundurkan diri, harus bikin surat baik-baik. Ya, seperti Gus Miftah itu baik kemarin. Ada sesuatu, beliau dengan gentleman mengundurkan diri baik-baik, itu bagus. Ya.
Yang kelima, warujulun saribul khamru mutminun, seorang yang peminum keras yang dilakukan terus menerus. Istanibul khamru fa inna ummul khaba'is, jauhilah minuman keras karena itu merupakan segala dari keburukan. Orang dengan minuman keras itu mabuk, bisa membunuh, bisa menodong, bisa zina, bisa semuanya. Jadi orang dengan minuman keras itu adalah roksul ummul atau ummul khaba'is. Segala induk dari kejelekan itu dimulai dari peminum keras. Jadi Bapak sekalian mohon dan mari kita jaga agar kita tidak melakukan hal-hal seperti itu. Jadi ini masih hadis ya. Dan tadi disebutkan wa mur'atu batat zaujaha khasahitan 'alaiha. Istri yang menginap keluyuran tidak izin suaminya, maka dia juga tidak diterima sholatnya. Nah, yang ke berapa? Yang ke selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, wa mur'atu khurratun tusalli bi ghairi himar. Wanita merdeka yang sholat tanpa mukena. Ya, auratnya nggak ditutup tapi sholat. Nah, itu juga nggak diterima. Memang kewajiban sehari-hari adalah menutup aurat. Aurat itu hanya yang boleh itu hanya muka dengan dua telapak tangan, ya. Maka dengan demikian itu yang wajib. Ada yang pakai cadar ya boleh, ya, itu lebih hati-hati. Tapi prinsipnya hanya muka sama telapak tangan itu bagian dari yang boleh untuk tidak ditutup. Orang seperti ini sholat tanpa mukena, yaitu orang yang tidak menuti wawa sakpun tukti bil mar'ati roksaha, orang yang kepalanya gundul. Gundul itu artinya nggak pakai tutup ya, rambutnya terurai. Maaf Bapak Ibu sekalian, rambut termasuk alat untuk syahwat loh. Rambutnya mekrok bagus itu orang laki bisa tergoda karena rambut. Bisa karena hidungnya yang mancung, bisa matanya yang tajam, nah itu juga bisa. Nah karena itu kalau sudah memulai mata yang bagus ya sebaiknya pakai cadar. Karena kalau dibuka orang banyak yang terkesima, nah, itu juga bagian dari menutup aurat. Selanjutnya adalah wa akilur riba, orang pemakan riba. Qala ba'dhum warada anna akalat riba yukhsaruna fi sifatil kalabi wal khanazir. Orang yang makan riba diibaratkan nanti seperti kalbun wal khanazir, ya, anjing dan babi. Orang Jawa nyebut celeng, ya. Min ajli khilatihim ala akli riba, dan mereka adalah orang yang selalu merekayasa makanan-makanan yang riba. Kama masaha ashabus sabti, seperti halnya di zaman Yahudi orang tidak boleh bekerja di hari Sabtu, tetap bekerja, maka dengan demikian orang seperti itu adalah anistiyatiha yaumis sabti, yaitu mengerjakan sesuatu yang sudah dilarang oleh Allah di hari Sabtu. Kalau kita kan tidak ada larangan ya, kita bukan orang Yahudi ya. Setelah sholat kita diminta untuk fantasiru fil ard, bahkan setelah sholat kita diminta untuk bertebaran di muka bumi. Dan seperti halnya cerita-cerita waktu hari Sabtu itu ya, orang nyari ikan, orang memancing, dan semuanya itu dilakukan biasanya orang Yahudi, padahal dilarang tapi tetap dilakukan. Falamma fa'ulu dzalika masahumullah qiradatin wa khanazirin, maka tatkala mereka melakukan hal itu maka mereka dulu merubah wajahnya jadi monyet dan babi kan di dalam satu cerita. Wa hadzal ladzi yatahayyaluna 'ala riba bi anwa'il hail,
dan begitu pula orang yang merekayasa riba dengan berbagai macam rekayasa. Fa innallaha ta'ala la yakhfa 'alaihi hail. Allah tidak akan berhenti, dan Allah mungkin tidak tahu, tidak sama terhadap mereka itu. Kata naqala minaz zaujir, demikianlah diketubkan di dalam kitab Az-Zawahir. Bapak Ibu sekalian saya mengerti, siapa lagi orang yang sholatnya tidak terima? Selanjutnya adalah wal imamul jairun, pemimpin yang bengis, pemimpin yang kasar, pemimpin yang yang membuat kebijakan tidak tasarruful imam al-arif manutun bil masalah, yang menyengsarakan, pemimpin yang menyengsarakan rakyat. An Abi Dzarrin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Dzar, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u bil wailayyin yaumal qiyamah wa yambudha bi ala jisrin jahannam. Akan didatangkan pada hari kiamat satu perwalian, mereka dikucilkan di jembatan gantung neraka jahanam. Jadi orang-orang pemimpin yang bengis, pemimpin yang fajir, ya, orang yang sangat fajir, banyak dosanya itu, mereka nanti di yaumil kiamat dikasih jembatan, digantung di ke jembatan, ditaleni gitu ya. Fayar bajun bihil jisru irtijajatan, sehingga mereka jembatan itu berguncang dengan keras. Jadi ada jembatan di neraka, dia sendiri, jembatannya digoyang-goyang, ya, dihancurkan gitu kan, ya. La yabqa minhu mafsalun illa zala an makanihi. Mereka tidak ada tersisa persendian kecuali hilang dari tempatnya itu, sampai hancur lebur, jadi lagi, digoncang lagi, hancur lagi, karena memang dia pemimpin yang bengis, pemimpin yang fajir, pemimpin yang menyengsarakan rakyatnya. Bapak sekalian, fa in kana muti'an lillahi fi amali madad, jika seorang taat pada Allah dalam perbuatan, maka ia bisa berlalu. Jembatan itu siratal mustaqimnya itu lurus, bi ghairi hisab, bahkan seperti yang kita doa-doa itu. Fa yahfi bihi fi jahannam miqdar 50 alfi amin, maka jembatan itu membakarnya berjatuhan di dalamnya neraka dan ukuran 50 tahun. Jadi dihajar, disiksa 50 tahun tadi itu. Karena memang apa? Karena dia menjadi pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang bengis. Ya, rakyatnya sengsara karena seorang pemimpin. Nah, selanjutnya wa rajulun la tanhau sholatu 'anil fahsya'i wal munkar, orang sholat yang tidak pernah punya dampak untuk menghindari dari fahsya wal munkar, perbuatan keji yang mungkar. Sholat ya, tapi kumat. Sholat habis sholat kumat, banyak kan? Tomat habis tobat kumat. Ini sholat habis sholat kumat lagi, ya, kumat maksiat lagi, maka nggak ada artinya sholat itu. La yazdadullah minna illa abudan, ia tidak bertambah dari Allah melainkan semakin jauh. Nukila anil Arif Mursi, Imam Al-Murasi mengatakan al-amalu yang sya'u minal abdi ala suratil luqmati khillan wa khirmatan. Amal yang tumbuh dari seorang hamba bisa dilihat dari bentuk suapan, halal atau haramnya. Jadi semakin kita banyak makan yang halal, maka insya Allah sholat kita lebih khusyuk. Tapi kalau makanan kita itu banyak yang subhat, bahkan haram, itu tidak akan pernah mendekatkan diri pada Allah. Allahu Akbar, tapi ingatnya yang macam-macam. Nah,
Itu berarti ada yang masuk di dalam diri kita itu adalah makanan-makanan yang tidak halal. Bapak sekalian, mari kita lanjutkan. Al-maqalatul isrun, dan maqalah yang ke-20, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yambaghi lid-dahili fil masjidi asrun khisalin. Sepatutnya bagi orang yang masuk di dalam masjid melakukan 10 hal. Apa? Awwaluha ayata'ada khuffaihi au na'laihi. Yang pertama adalah menjaga sandal dan sepatunya diletakkan pada tempatnya. Kenapa? Ayyahfaduha minan najasati li'alla taqa'a fil masjid, untuk menjaga dari kenajisan tempat itu. Jadi Bapak sekalian jangan jangan sembrono, karena ada kala orang habis wudu karena masuk. Kalau habis wudu kok ada sandal dan sebagainya, itu kan najis. Maka orang yang masuk masjid, maka sandalnya harus ditata rapih di satu tempat yang telah disediakan, biar tidak mengotori, menajisi dari tempat sholat. Yang kedua, wa annab jatabi rijlihil yumna. Kalau masuk masjid, masuklah dengan terlebih dulu kaki kanannya. Inda dukhulil masjidi wa kullu muhallin sarifin wa majahila halahu. Ya, ia memasuk masjid yang mulia di tempat yang ia tidak tahu dalam keadaannya, maka dia harus melepas sandalnya dan masuk masjid itu dengan kaki kanan, rijlahu yusra ala dhahri mahum dhahriha thumma yanzi'a na'lahul yumna. Kemudian dia harus melepas sandalnya dan masuk di dalam masjid, yaitu dengan kaki kanan. Kemudian kalau mau masjid wasani tadi, yang kedua ayyakula idza dakhala. Kalau kita masuk masjid, maka doanya apa? A'udzubillahil azim biwajhil karim wal sultanihil qadim minas syaitonir rajim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi. Ini doa masuk masjid. Ya. Ada lagi bismillah wassalamu ala rasulillah wa malaikatillah Allahumma ftah lana abwaba rahmatik innaka antal wahhab. Itu juga boleh. Ya. Ya Allah, semoga keselamatan tercurah atas Rasulullah dan atas para malaikatnya. Ya Allah, bukalah untuk kami pintu rahmatmu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ini doa yang bentuk ketiga, Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Itu juga ada ya. Ya Allah, ampunilah segala dosaku dan bukalah untukku pintu rahmatmu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kalau masuk ke masjid, maka lakukan ayyusallima ala ahlil masjid wa ayyakula idza lam yakun fihi akhadha salam alaina wa ala ibadillahis sholihin. Hendaknya memberi salam kepada pengunjung, assalamualaikum, ya, dan yang mengucapkan yang tidak ada di dalamnya di dalam masjid itu, yaitu assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu jadi salam dulu. Yang keempat, ayyakul asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kelima, ini kelima dulu, al-khamis alla yamurra baina yaidil musalli, dan kelima hendaknya ia tidak lewat di depan orang yang sedang sholat. Melipir ya, kalau ada orang sholat jangan.
Ya. Itu Bapak sekalian yang kita bahas pada pagi ini kalau sedang masuk masjid. Selanjutnya ada sekitar berapa? Ada sekitar 10 ya hal-hal yang harus kita lakukan ketika masuk masjid. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Mari kita amalkan beberapa anjuran dari Rasulullah SAW tentang satu, kita segera bertobat atas dosa-dosa kita agar kita diterima. Dua, melakukan sesuatu yang memang itu menjadikan sholat kita diterima ya. Yang selanjutnya, yang topik ketiga, maka kita melakukan sesuatu amalan-amalan yang kita baca sebelum masuk masjid. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.